Di sebuah desa di pinggiran kota, ada sebuah panggung kayu tua yang setiap malam dipenuhi musik dangdut koplo. Para penari dombret menari gemulai dengan kostum mencolok, menggoda para penonton yang mabuk tuak dan berteriak histeris. Malam itu, suasana begitu riuh. Lampu panggung berkelap-kelip, musik semakin cepat, dan para penari semakin liar dalam gerakan mereka. Salah satu di antara mereka, seorang perempuan bernama Ratmi, tampak paling mencuri perhatian. Wajahnya cantik, tubuhnya lentur, dan setiap lenggokan pinggulnya membuat para lelaki desa terhipnotis. Namun, di balik senyum Ratmi, ada kepenatan. Malam itu ia merasa tubuhnya berat, seolah sedang dipaksa menari bukan oleh dirinya sendiri. Ia menatap sekilas ke arah bayangan di belakang panggung. Samar, ia melihat sosok wanita berambut panjang. Wajahnya pucat, seolah menirukan gerakannya dengan tepat. Ratmi terkejut. Ia hampir kehilangan keseimbangan. Tapi musik terlalu keras untuk menghentikan langkahnya. Penonton tak sadar apa yang terjadi. Justru semakin bersorak melihat Ratmi menari lebih agresif. Tiba-tiba, saat musik mencapai puncaknya, lampu panggung padam mendadak. Hanya ada teriakan penonton dan bunyi alat musik yang berhenti mendadak. Ketika lampu kembali menyala, Ratmi sudah tergeletak di atas panggung dengan tubuh kaku. Matanya melotot ke arah langit, mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar. Di sudut panggung, beberapa orang bersumpah melihat sosok perempuan berambut panjang menari perlahan, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Sejak malam itu, pertunjukan dombret tak pernah lagi sama. Desas-desus beredar bahwa arwah Ratmi tidak pernah benar-benar pergi. Dan setiap kali musik dangdut mengalun di panggung tua itu, seseorang akan menari dengan gerakan yang bukan miliknya sendiri. Bayangan di balik panggung. Seminggu setelah kematian Ratmi, panggung tua itu tetap berdiri. Pemiliknya, Pak Wardi, bersikeras melanjutkan pertunjukan demi uang. Penonton gak peduli soal arwah, mereka cuma mau hiburan. Katanya, keras kepala kepada para penari lain yang ketakutan. Namun, para penari mulai merasa ada yang aneh. Sri, salah satu penari yang paling dekat dengan Ratmi, sering mendengar bisikan di ruang ganti. Suaranya serak, pelan, tapi jelas. Biar aku yang menari malam ini. Awalnya, Sri mengira hanya halusinasi akibat rasa takut. Tapi malam itu, sebelum tampil, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di cermin ruang ganti, ia melihat dirinya berdiri dengan kostum merah menyala. Namun, gerakan bayangannya berbeda. Sri hanya duduk memegang botol bedak, sementara pantulan dirinya menari liar dengan senyum yang bukan miliknya. Pelan-pelan, bayangan itu menoleh langsung ke arahnya. Senyum itu melebar tak wajar, memperlihatkan gigi hitam penuh darah. Sri menjerit, kursi jatuh terbalik, membuat penari lain berhamburan masuk. Saat mereka melihat ke arah cermin, pantulannya kembali normal. Hanya wajah pucat Sri yang menatap kosong. Malamnya, pertunjukan tetap berjalan. Musik menggelegar, lampu berkelip, penonton berteriak. Tapi entah bagaimana, Sri menari jauh lebih luwes dari biasanya. Gerakannya mirip Ratmi, bahkan terlalu mirip. Orang-orang bersorak, tak tahu bahwa wajah Sri berkali-kali berubah tegang.
seolah tubuhnya bergerak bukan atas kehendaknya. Dari kejauhan, beberapa penonton bersumpah melihat bayangan Ratmi menari tepat di belakang Sri, mengikuti setiap langkahnya. Ketika pertunjukan usai, Sri jatuh pingsan, tubuhnya kaku, dan dari mulutnya keluar bisikan lirih. Ini baru permulaan. Kabar tentang kematian Ratmi dan gosip penari yang kerasukan justru membuat panggung tua itu semakin ramai. Orang-orang datang bukan hanya untuk menonton dangdut, tapi juga untuk mencari sensasi mistis. Malam itu, hujan turun, rintik. Suasana lebih mencekam dari biasanya. Lampu panggung berkedip-kedip dan suara speaker berderit seolah ada gangguan. Namun, musik tetap dimainkan dan para penari naik ke panggung. Di barisan depan penonton, seorang pemuda bernama Benny duduk dengan wajah sumringah. Ia dikenal sebagai pemuda ugal-ugalan di desa itu. Sering menggoda para penari, bahkan pernah mencoba menyentuh Ratmi di panggung. Malam ini, ia menatap penuh nafsu ke arah Sri yang sedang menari. Namun, ketika musik semakin cepat, Benny tiba-tiba terdiam. Matanya terpaku pada sesuatu di tengah kerumunan penonton. Seorang perempuan bergaun merah, rambut panjang menutupi wajah, berdiri di antara penonton yang lain. Tidak ada yang menyadari kehadirannya. Seolah hanya Benny yang bisa melihat. Perempuan itu bergerak perlahan. Tubuhnya meliuk mengikuti irama musik. Benny merasa seakan terpanggil. Tanpa sadar, ia berdiri dan maju ke depan panggung. Matanya kosong. Para penonton mulai bersorak mengira Benny sedang mabuk. Tapi tiba-tiba, tubuhnya ikut menari dengan gerakan aneh, kaku namun luwes. Mirip sekali dengan gaya Ratmi. Tangannya menekuk tak wajar. Kepalanya berputar perlahan, mengikuti musik. Penari lain berhenti sejenak, ngeri melihatnya. Sri, yang masih di panggung menatap Benny dengan wajah pucat. Karena di balik tubuh pemuda itu, ia melihat jelas bayangan Ratmi memeluknya dari belakang, memaksa setiap gerakannya. Tiba-tiba, lampu panggung mati. Hanya ada bunyi gamelan dangdut yang fals, bergaung tak karuan. Penonton berteriak, sebagian mencoba lari. Saat lampu kembali menyala, Benny sudah tergeletak di tanah. Lehernya patah, matanya melotot kosong, namun tubuhnya masih bergerak-gerak kecil, seperti masih menari. Dari bibirnya keluar suara perempuan. Kalian semua akan menari bersama aku. Kematian Benny membuat suasana desa berubah. Warga mulai takut mendekati panggung tua itu. Namun anehnya, setiap malam masih terdengar suara musik dangdut samar. Meski tidak ada pertunjukan, orang-orang yang tinggal dekat panggung bersumpah mendengar suara langkah kaki menari di atas lantai kayu. Diiringi tawa perempuan, namun saat mereka mendekat, panggung kosong dan gelap. Sri semakin tertekan. Sejak malam Benny mati, ia sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Ratmi menari di hadapannya dengan wajah rusak, mata melotot, darah mengalir dari mulut sambil berbisik. Giliranku belum selesai. Kau harus ikut. Suatu malam, Sri pulang dari berlatih sendirian. Jalan desa sepi, hanya diterangi lampu minyak dari rumah-rumah. Ketika ia melewati persimpangan, terdengar suara musik dangdut samar dari arah sawah. Ia berhenti, wajahnya pucat,
Di tengah sawah gelap itu, terlihat bayangan seorang perempuan bergaun merah menari. Tubuhnya melayang tanpa menyentuh tanah. Sri ketakutan dan lari sekuat tenaga. Namun, suara musik justru semakin keras di telinganya, seolah mengikuti setiap langkahnya. Di rumah, orang tua Sri mulai curiga. Ayahnya menemukan bekas tanah lumpur di lantai kamar. Padahal, Sri tidak pernah keluar malam itu. Ibunya melihat Sri menari sendiri dalam tidur. Tubuhnya bergerak kaku seakan mengikuti alunan musik yang tak terdengar. Sementara itu, warga desa lain mulai ikut diganggu. Seorang ibu yang sedang menidurkan bayinya mendengar suara gamelan dangdut dari dalam kamar. Saat ia menoleh, bayinya sudah duduk sendiri di lantai. Tubuh kecil itu bergoyang pelan mengikuti irama. Semakin lama, semakin banyak yang melihat sosok perempuan bergaun merah menari di sudut rumah. Di jalan sepi, bahkan di sawah terbuka, arwah Ratmi tidak lagi hanya menghantui panggung. Ia sudah menebar terornya ke seluruh desa. Dan setiap kali musik dangdut mengalun, ada saja yang ikut menari tanpa bisa berhenti.